Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis investasi publik. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tresya Lomboan, yang kedua ada Aulia Febriantini, yang ketiga ada Amelia Saada, yang keempat ada Brian Supit, dan yang kelima ada Casey Lester, saya sendiri. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai A. Program investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga membebani anggaran-anggaran tahun berikutnya. Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efektif dan efisien, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatian ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat pemisahan yang sulit diselesaikan, yakni yang pertama memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. Yang kedua, memperkaya pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. Dan yang terakhir, mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisa yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kualitas investasi dan peningkatan kuantitas investasi. Ada beberapa cara menggolongkan unsur-unsur investasi. Salah satu penggolongannya adalah 1. Investasi penggantian, 2. Investasi penambahan kapasitas, 3. Investasi baru. C. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan suatu manfaat yang diperoleh akibat adanya investasi tertentu. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Aspek-aspek kelayakan investasi. Yang pertama A. Aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. B. Aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan. Suatu proyek investasi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan aspek legalitas dan dampak lingkungan yang merugikan. C. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penganggaran.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama, faktor diskonto merupakan refleksi tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang kedua, tingkat inflasi, di mana semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai real keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. Sehingga semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan liquid rate of return yang semakin tinggi. Yang ketiga, resiko dan ketidakpastian, di mana jika liquid rate of return akan semakin tinggi jika resiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan dan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Yang terakhir yaitu capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Harus dilakukan peningkatan investasi dikarenakan tidak tercukupinya dana yang membiayai semua investasi yang diajukan. Teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah, dan terakhir memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. NPB atau Net Present Benefit. Net Present Benefit merupakan nilai bersih suatu proyek CT dikurangi seluruh biaya pada suatu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan diskonto yang dengan tingkat bunga yang berlaku. Analisis payback period. Analisis merupakan metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengendalian investasi. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana sehingga banyak digunakan. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang atau present value dari seluruh manfaat keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya yang dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness merupakan meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikualifikasikan namun tidak dinilai. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.